Maka insya Allah di pagi yang berkah ini kita akan membahas samaratut tamassuk bimanhaji ahli sunnah, buah dari seorang berpegang teguh dengan manhaj ahlu sunnah. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan faidah apa itu as-sunnah, karena kita ingin membahas ahlus sunnah. Setiap orang mengaku dirinya ahlus sunnah, tapi sebenarnya apa itu sunnah? Sunnah di dalam Al-Quran atau sunnah secara bahasa sebelumnya, yang pertama artinya adalah bayyanahu. Sanna artinya bayyanahu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sunnatullahi fil ladzi khalau min qabl, merupakan sunnah Allah yang telah berlalu sebelumnya. Maknanya apa? Syariat-syariat yang Allah jelaskan kepada para rasul-rasulnya. Yang kedua, sunnah artinya adalah as-sirah, perjalanan, atau bisa dikatakan at-thariqah, cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memulai cara yang baik. Cara yang baik maknanya adalah yang belum pernah dilakukan, belum pernah, sudah pernah ditinggalkan kemudian dihidupkan kembali, yaitu thariqah yang baik. Maka orang setelahnya yang mengikuti itu akan mentransfer pahala kepada orang yang melakukannya. Ini sunnah secara bahasa yang kedua. Dan yang ketiga adalah al-adah as-sabitah, kebiasaan yang tetap. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan atau berfirman berkaitan dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Jadi orang durhaka ini pasti akan mendapatkan adab. Ini merupakan sunnatullah. Sunnatullah itu merupakan apa? Al-adah as-sabitah dalam pembahasan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sunnatan man qad arsalna qablaka mir rusulina, merupakan sunnah, ketetapan ataupun adah sabitah, kebiasaan yang tetap, man qad arsalna qablaka mir rusulina, kepada siapa yang telah kami utus sebelummu wahai Muhammad dari rasul-rasul kami. Wala tajidu lisunnatina tahwila, dan tidak terdapat dalam sunnah kami tahwil. Apa tahwil? Yaitu taghyir, perubahan. Ayat ini berbicara berkaitan orang-orang yang Allah binasakan. Ada orang yang durhaka, tidak mau menyembah Allah, pasti Allah akan binasakan. Itu merupakan ketetapan Allah, al-adah as-sabitah. Secara bahasa sunnah demikian. Maka secara istilah kita pun harus melihat berkaitan dengan apa? Disiplin ilmu. Sunnah, kalau kita bicara berkaitan dengan fikih, artinya mustahab. Sunnah itu ma yusabu fa'iluhu, yang melakukan itu akan mendapatkan pahala, wala yudhammu tarikuhu, dan orang yang meninggalkan tidak boleh dicela. Itu sunnah menurut fikih. Berikutnya sunnah menurut usulul fiqh. Maka sunnah menurut usulul fiqh adalah dalil yang masih global. Ada dalil masih global, itu sunnah, di mana ahlu usuliyin mengatakan, yaitu apa? Dalil global adalah kitab, sunnah, dan ijma'. Maka yang disebut sunnah di sini adalah
dalil yang masih umum belum secara terperinci. Karena kalau sudah kemudian dikeluarkan hukum, baru kemudian hukum tersebut berkaitan dengan fikih. Adapun alat untuk mencari hukum adalah usulul fikih. Sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah, ada asar. Maka sunnah menurut ilmu hadis yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, dari sifat dan ikrarnya Nabi. Perkataan, perkataan Rasul bersabda, perbuatan sahabat menjumpai Nabi bahwa Rasul seperti ini. Kemudian berkaitan dengan sifat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan menggunakan tangan kanan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyisir seperti ini dan seperti itu. Ini sifat. Kemudian ikrar, takrir, di mana Rasul mendiamkan kejadian yang pada saat itu terjadi. Maka ini hadis. Ada kejadian yang Rasul tidak tegur. Ini khusus untuk Rasul, bukan untuk ustadz. Kalau ada orang melakukan hal tertentu, ada ustadz di sampingnya, lalu esok hari dia ditanya, kenapa Anda melakukan itu? Saya melakukan ini, insya Allah boleh. Kenapa? Ustadz Fulan ada di samping saya, dia diam saja. Maka ikrarnya ustadz bukan menjadi hujjah, bukan menjadi dalil benarnya seorang beramal. Ustadz, kiai, habib, syekh dan yang lainnya. Tapi ikrarnya, bahkan jangankan ustadz, sahabat diam itu bukan berarti benar. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan itu, maka itu perkaranya tidak masalah. Seperti sahabat Jabir, pada saat itu sahabat bertanya-tanya, bolehkah seorang itu menggauli istrinya dan mengeluarkan maninya di luar kemaluannya? Maka kata Jabir, kunna naktazilu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami i'tizal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikrar, di mana pada saat itu berarti boleh, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Atau dob. Mungkin kita sering melihat dob itu bukan biawak. Ada salah satu pesantren yang ustadznya mengatakan makan biawak boleh. Akhirnya santrinya pada beli rica-rica biawak. Insya Allah ini fatwa yang menyesatkan kami kira. Jadi biadob itu adalah kadal gurun. Pada saat itu Umar bin Khattab memakannya. Lalu ada salah seorang sahabat, Khalid diantaranya, mau makan melihat Rasul. Rasul akhirnya terdiam. Maka oleh beliau dilanjutkan lagi makan dobnya. Ini menunjukkan bahwa dob itu walaupun Rasul tidak perintahkan untuk memakannya, tapi Rasul tidak melarangnya. Berarti ini halal. Jadi ikrar, walaupun berkaitan dengan makanan, hukum asalnya itu mubah dan boleh sampai ada dalil yang mengharam. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah menurut kitab-kitab yang berkaitan dengan as-sunan wal muqtada'at, sunnah-sunnah dan hal-hal yang bid'ah, maka yang disebut sunnah yaitu khairun ataupun sunnah di situ adalah muqabilul bid'ah, lawan dari bid'ah, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di dalam pembahasan akidah adalah kepercayaan. Kita lihat banyak ulama-ulama yang mengarang kitab akidah dengan nama Kitabus Sunnah, artinya kitab akidah. Dan yang ketujuh menjadi poin pembahasan kita, sunnah artinya lebih umum. Maknanya adalah yuradu biha syariah awiddin. Yang dimaksudkan di sana adalah syariat atau agama. Itu merupakan sunnah. Maka sunnah adalah syariat. Syariat siapa yang menentukan syariat? Bukan para imam, bukan para ulama, melainkan Allah dan Rasulnya.
Sampai sini jangan sampai berhenti. Khawatir kalau kita berhenti nanti kita dicela, bahkan mungkin diejek oleh orang. Ngikut Quran dan Sunnah mana mungkin, harus mengikuti ulama madhab, kan begitu. Jamaah yang dirahmati Allah, namun kerangka berpikir ini menurut kami perlu kita tanamkan di dalam benak kita. Agar apa? Agar nanti semuanya bisa ketemu. Yaitu apa? Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kerangka berpikir kita. Dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita butuh mempelajari keduanya. Maka kita butuh untuk belajar kepada orang yang faham. Maka kita butuh untuk apa? Bertanya kepada orang yang paham. Dan siapa yang paham? Ulama-ulama madhab diantaranya. Sehingga dengan pemikiran seperti ini, orang akan menjadikan madhab-madhab yang ada itu sebagai apa? Sebagai wasilah kendaraan untuk meraih pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang kalau sudah memiliki kepercayaan seperti ini akan mudah diluruskan. Saudaraku, Anda ini pendapatnya kurang benar, kurang kuat. Coba kalau Anda mengkaji kitab ini, dibandingkan ternyata misalkan pendapat dia lebih kuat contohnya, atau pendapat yang B lebih kuat, maka insya Allah ketika niatnya baik mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan mengikuti yang paling kuat. Tapi kalau sudah mengikuti orang tertentu harus fulan, otomatis akan banyak mentiadakan hal-hal yang lain. Itu jelas, otomatis itu harus fulan. Fulan ini baik. Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karomah kepadanya. Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecerdasan yang sangat luar biasa kepadanya. Tetapi kebaikan tersebut tidak kemudian mutlak harus diikuti 100%. Jangankan ulama, kita lihat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kita kalau wudhu itu kakinya dibasuh atau diusap? Asatid yang dirahmati Allah, kalau wudhu kakinya dibasuh atau diusap? Kita bicara wudhu dulu nih, yang perkara yang paling mendasar di dalam ibadah kita. Kalau wudhu dibasuh atau diusap? Dibasuh Pak ya, dibasuh, bukan diusap. Dibasuh itu ditampung air, lalu dialirkan ke kaki, atau kaki diletakkan di bawah keran sehingga alirnya mengalir. Itu namanya dibasuh. Dalam Al-Quran Allah berfirman untuk kaki itu dibasuh karena perintah kaki mengikuti perintah wajah. Faghsilu wujuhakum, untuk kaki Allah berfirman wa arjulakum, yaitu harokat pada lamnya berharokat fathah mansub, maka dia mengikuti i'rabnya untuk apa? Untuk wajah. Berarti perintah wajah adalah mencuci, yaitu membasuh. Begitu pula kaki pun membasuh. Ini merupakan bukan kesepakatan, merupakan pendapat mayoritas. Tapi Ibnu Abbas, turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, yang Rasul SAW doakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya agama dan terhadap takwil Al-Quran, tafsir Quran. Ini Ibnu Abbas mengatakan kaki diusap cukup. Jadi kalau ada orang wudhu, tangannya dibasahi, kemudian diusapkan saja di kaki, itu sah menurut Ibnu Abbas. Menurut madhab Syafi'i nggak sah. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti' tidak sah. Dan banyak ulama-ulama mengatakan tidak sah karena harus dibasuh, bukan diusap. Tapi Ibnu Abbas mengatakan sah. Ini turjumanul Quran. Pertanyaannya, apakah kita harus ikuti Ibnu Abbas? Nah, ini logika-logika yang seperti ini yang kemudian harus kita tanamkan. Mereka para orang-orang saleh, tapi terkadang ada pendapat yang lebih kuat dari pendapat orang lain. Tapi sekali lagi, kalau kerangka berpikir kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan jalur tadi, beberapa ulama madhab atau selain ulama madhab mungkin
Ada madhab Sufyan Ats-Tsauri. Kita ikut madhab itu dalam berbagai atau dalam beberapa pendapat. Maka insya Allah semuanya akan bertemu. Anda, fulan, saya mengikuti madhab tertentu, tapi kita sama-sama mengikuti apa? Al-Quran, dan insya Allah akan bertemu. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa buah dari mengikuti manhaj ahlus sunnah? Tentu ahlus sunnah itu tidak sesederhana penjabaran yaitu mengikuti syariat, tetapi secara umum bagaimana dia mengikuti tadi Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, lau tamassaktum bihima lam tadillu abada. Seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Karena Imam Malik seorang imam Darul Hijrah, karena beliau besar di Madinah, beliau mengatakan kullun yu'khadhu wa yutrak. Setiap orang itu perkataannya diambil dan ditinggalkan. Siapapun itu illa sahibah hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Siapa? Beliau Imam Malik menunjuk kuburan Nabi. Maknanya perkataan Nabi mutlak harus diikuti. Tapi perkataan siapapun selain Nabi, maka itu bisa diambil, bisa ditinggalkan. Madhab Hanafi, bahasa kita bukan berarti kita merendahkan beliau. Beliau orang alim, kadang-kadang agak sedikit nyeleneh. Madhab Hanafi mengatakan orang yang menikah perempuan tanpa wali itu hukumnya sah. Jadi ada dua orang laki-laki perempuan pergi, pulang-pulang ngomong sama bapak perempuannya, saya sudah nikah. Itu sah. Karena mengkiaskan nikah seperti jual beli. Wanita ingin menjual beli, tidak perlu ada wali di sampingnya. Bapaknya kan nggak perlu hadir di toko. Itu logika madhab Hanafi. Pertanyaannya, apakah orang yang mengaku madhab Hanafi harus ikut itu? Banyak nanti diselewengkan. Madhab Syafi'i. Besok ini kan kurban ini, jamaah asatidz yang dirahmati Allah. Kurban itu kebanyakan saat ini daging kurban kita itu najis menurut madhab Syafi'i. Najis. Najisnya gimana? Daging itu mengandung darah. Darah itu najis tapi dimaafkan jika masuk ke daging, jika ada di daging. Itu dimaafkan selagi tidak dicuci. Orang kurban masukin ke besek atau ke plastik, kasih ke orang yang menerima daging kurban. Sama orang itu diapakan? Dicuci seringnya. Bahkan bisa dikatakan 90% masyarakat Indonesia sebelum mengkonsumsi daging, sebelum masak, dagingnya dicuci. Jika darah yang di daging itu bercampur air, maka darah itu menjadi najis. Najis kena daging, daging terkena najis. Daging najis tidak boleh dikonsumsi. Konsumsi najis hukumnya, konsekuensinya haram. Ini kalau kita mau konsisten dengan satu madhab. Maksudnya bukan berarti kita menghilangkan madhab itu. Maksudnya apa? Ketika kita kemudian berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan bertemu tadi. Karena apa? Terkadang pendapat-pendapat itu ijtihad para a'immah kan begitu. Daging, ada nggak di sini masak daging langsung dimasak? Kalau misalkan air mendidih, marok yaitu kuah, dagingnya dimasukkan, itu boleh menurut madhab Syafi'i dan tidak najis. Tapi kalau dicuci dulu, dicuci baru dimasukkan ke dalam wajan, itu najis. Karena darah bercampur dengan air hukumnya najis. Darah di dalam daging. Luar biasa dalam kitab Safinatus Shalah. Dalam kitab Safinatus Shalah dikatakan demikian. Kitab ini disyarah oleh ulama yang luar biasa, diantaranya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Cuma yang dirahmati Allah, selain ada Safinatun Najah, kita pernah dengar ada kitab Safinatun Najah, dan ada juga mirip madhab Syafi'i, yaitu kitab Safinatus Shalah.
Di sana lebih rinci berkaitan dengan najis. Kalau di Safinatun Najah tidak terlalu rinci najis-najisnya. Tapi kalau di Safinatus Shalah itu sangat rinci. Dam yaitu darah. Lalu kemudian dijelaskan darahnya seperti apa. Di antara syarahnya yaitu Sulamul Munajah. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada tadi, memiliki niat mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, insyaallah kita akan ketemu semuanya. Apa buahnya? Yang pertama, ad-dhafar bimanhajil aslam wal a'lam wal ahkam. Dia akan selamat dengan metode, dengan manhaj yang lebih selamat, lebih a'lam, yaitu lebih mengetahui, lebih berilmu di sana, wal ahkam, lebih mengandung banyak hukum atau lebih bijaksana. Jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan dari ahlul kalam. Mereka mengatakan Thariqatus salafi aslam. Cara generasi terdahulu itu lebih selamat. Wa thariqatul khalafi a'lam wa ahkam. A'lam itu lebih banyak ilmunya dan lebih banyak mengandung hukum. Itu cara khalaf, orang-orang sebelum atau setelah salaf. Tentu perkataan ini mencederai generasi salaf. Generasi salaf siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka mengatakan generasi ini tidak memiliki ilmu kecuali sedikit. Ini kan berbahaya, karena mereka mengatakan cara orang-orang terdahulu itu aslam, lebih selamat. Bahasa kita, cari yang selamat aja, jangan neko-neko. Itu orang-orang ahlul kalam menuduh generasi salaf demikian, generasi terdahulu, karena mereka mengatakan berkaitan dengan ayat-ayat yang masih iskal, ada hal-hal yang mungkin belum diketahui, mereka diserahkan kepada Allah. Ini kan berarti aslam, cari selamat, tanpa kemudian mencari apa maknanya. Tapi generasi khalaf dia cari. Namun ternyata bersamaan dengan mereka mencari itu, banyak yang terjatuh kepada perkara-perkara yang bisa menyesatkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang cara ahlul kalam mereka hanya terbatas kepada kepada sisi bahasa. Contoh, kita tahu tafsir namanya Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari. Tafsir Al-Kasyaf ini merupakan tafsir yang yang menjadi rujukan para ulama dalam sisi kebahasaan lughah. Tapi ulama banyak yang mewanti-wanti, ulama ahlu sunnah tentunya, jangan belajar akidah dari tafsir Al-Kasyaf, karena tafsir Al-Kasyaf tafsir yang berbau Mu'tazilah. Nah ini, jadi jamaah yang dirahmati Allah, dari mana kemudian Mu'tazilah muncul? Tentu Mu'tazilah itu muncul berawal daripada saat itu khalifah cenderung untuk mengajak orang-orang Nasara agar bisa masuk Islam. Orang Nasrani kalau dikasih dalil, mereka akan bilang, kami pun punya dalil. Orang Nasrani kalau dikasih dalil, mereka akan bilang, kita pun punya kitab. Kasih Quran, kita punya Injil, ngapain kasih Quran? Sehingga kalau kita dakwahkan, menurut khalifah pada saat itu, dakwahkan orang Nasrani dengan Quran akan mental. Maka perlu untuk mempelajari cara-cara berpikir logika orang-orang ahli kalam. Diterjemahkanlah kitab-kitab filsafat Yunani kuno untuk dipelajari oleh ulama-ulama Islam dan para dai supaya bisa mendakwai orang-orang Nasrani dengan logika-logika. Tapi ternyata tidak sedikit yang terpukau dengan metodologi ahlu kalam. Dipelajarilah metodologi itu, masuk kepada ranah akidah, mempelajari akidah dengan metodologi ahlu kalam. Terjadilah muncul Mu'tazilah, muncullah Jahmiyah dan firqah-firqah yang lainnya, yang itu membuat banyak ulama ahlu sunnah wal jamaah yang terfitnah.
Sehingga dari fitnahnya itu tidak sedikit dari beliau-beliau yang sampai rela untuk mengorbankan raganya, seperti Imam Ahmad. Kemudian ulama-ulama pada saat itu mempertahankan diantaranya Al-Quran kalamullah dan seterusnya. Ini karena apa? Pengaruh dari Mu'tazilah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sebenarnya thariqatul khalaf, yaitu ta'wilul madhmum. Takwil yang tercela. Apa itu takwil sebenarnya? Takwil ini kalau kita merujuk kepada generasi terdahulu, takwil artinya tafsir. Karena Rasulullah SAW berdoa untuk Ibnu Abbas, wa'allimhu takwil. Takwil artinya tafsir. Begitu pula Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala ketika ingin menafsirkan Al-Quran, beliau mengatakan wa ta'wilu hadhil ayah, dan takwil ayat ini. Itu Ibnu Jarir At-Tabari. Sehingga takwil tidak bisa dikatakan salah ketika itu keluar dari lisan generasi terdahulu. Tapi kalau generasi mutaakhirin, mereka sudah mulai memisahkan antara tafsir dengan takwil. Tafsir itu memaknai Al-Quran sesuai dengan apa yang dilafalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwil memalingkan lafal kepada lafal yang lain. Memalingkan lafal kepada lafal yang lain, itu namanya takwil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mengikuti manhaj Ahlus Sunnah tadi Al-Dhafar, Aslam wa A'lam wa Ahkam. Yang berikutnya mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Dhafar bimanhajil a'ma wal aqal. Dia akan selamat dan akan beruntung dengan mengikuti metode orang-orang yang paling berakal. Dan tentu Islam itu tidak mentiadakan akal. Orang kalau tidak berakal tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak wajib sholat. Orang gila tidak wajib sholat. Berarti akal itu perlu. Tapi bukan berarti akal di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas nas. Al-Quran itu fungsinya untuk mencari hukum. Yang hukum itu belum ada. Dengan apa? Dengan hal-hal yang telah diajarkan oleh ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf kemudian mengambil kesimpulan itu dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena berlawanan dengan manhaj Ahlus Sunnah adalah manhaj orang-orang yang dia suka khurafat. Di dalam nas kita harus tunduk kepada nas. Nas mengatakan apa kita tunduk. Al-Quran dan Sunnah mengatakan apa kita tunduk. Tetapi kalau perkaranya perkara yang bisa kita ukur dengan nalar, harus difikirkan dengan nalar, dengan akal kita. Contoh, orang-orang yang suka khurafat, ada cicak jatuh, tandanya sial. Ini contoh kecil. Karena apa? Mereka meyakini keyakinan-keyakinan yang khurafat tadi, tidak kemudian menggunakan akal. Tapi orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengikuti dalil dalam perkara-perkara yang sudah jelas. Adapun perkara yang belum jelas bisa kemudian diukur dengan akal. Ada orang-orang yang harus menikahkan anaknya, mencari hari yang harinya ternyata bikin susah orang. Contoh, hari Idul Adha bertepatan dengan hari H. Ini yang rewang kasihan. Harusnya dia senang-senang untuk memotong binatang, memotong hewan kurban, disibukkan oleh sahibul hajah untuk bantu-bantu di tempat tersebut. Ini kan kasihan. Ketika di lobi bisa nggak geser sedikit? Sudah nggak bisa. Sudah final. Apa yang menjadi pertimbangan itu? Tentu pertimbangan itu insya Allah kita tahu bersama.
Ada hal-hal lain selain pertimbangan yang itu di luar apa? Akal sehat. Mohon maaf, kami sampaikan di luar akal sehat. Karena mereka tidak merujuk kepada tadi Quran, Sunnah, kemudian metodologi salaful ummah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula," jika kalian melihat seseorang, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, au yatiru fil hawa, atau dia terbang di langit. Dia bisa jalan di atas air, bisa terbang. Fala tusaddiquhu, janganlah kalian percayai itu. Jangan percayai dia. Wala taghtarru bihi, jangan kagum dengan hal yang seperti itu. Hatta ta'lamu mutabi'atahu lirrasul, sampai engkau tahu siapa yang diikuti atau dia mengikuti ketundukannya untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau dia tunduk kepada Nabi, insya Allah itu karomah. Dan karomah biasanya tidak bisa atau jarang diulang berkali-kali. Dia setiap mau nyebrang Selat Sunda nggak perlu pakai kapal, jalan di atas air. Berarti kalau dia sering lakukan itu dan dia lakukan karena niat sebelumnya, itu insya Allah bukan karomah. Karena karomah itu datang, orang yang mendapatkan karunia karomah belum tahu, biasanya demikian. Yang berikutnya tidak bisa diulang sesuai dengan kemauannya. Misalkan seorang mujahid ketika diserang oleh musuh, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada mujahid Afghanistan pada saat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karomah kepada mereka. Misalkan dibom tidak mati. Ketika datang musuh yang kedua, apakah dia bisa pastikan insya Allah saya akan kayak kemarin? Nggak bakal bisa. Karena apa? Karena itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terjadi, orang yang bisa terbang, bisa sholat Jumat di Mekah padahal rumahnya di Indonesia, setiap Jumat dia pergi ke sana, maka ini perlu, bukan berarti kita suudzon, maka perlu kita lihat dengan teliti bagaimana amalan yang dia lakukan. Ada beberapa kisah ketika dia mengatakan sholat Jumatnya di masjid di Mekah, sholat Jumat di Mekah. Lalu ketika dibongkar, ternyata tempat duduk dia buang hajat adalah Al-Quran. Dia melecehkan Al-Quran. Saya lupa di dalam kitab apa kisah ini dicantumkan, tapi ini pernah ditulis oleh salah seorang ulama. Di dalam kitab tertentu kami lupa, mohon maaf. Jadi kisah ini viral dan kisah ini benar adanya, yaitu ada orang yang sholat dia di negara di luar Arab Saudi, tapi bisa sholat Jumat setiap Jumat. Asar sudah di tempatnya lagi. Pesawat yang paling canggih pun kalah. Berapa jam Ustaz kalau dari Indonesia ke Saudi? 8 jam Ustaz ya? 8 jam. Ini sholat Jumat di Mekah, sholat asar di Indonesia contohnya. Hanya selisih 3,5 jam atau 4 jam. Tentu ini khurafat. Ya, bukan merupakan apa? Bukan merupakan karomah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, seorang mengikuti metode Ahlus Sunnah akan mendapatkan sihatul fahmi. Pemahamannya akan apa? Akan selamat. Terutama pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang Rasul, pemahaman tentang hukum-hukum syariat, dan pemahaman tentang apa yang Allah inginkan untuk mukallaf, orang yang melakukan syariat. Jadi kalau pemahamannya benar, maka akan mendapatkan hasilnya. Apa hasilnya? 1, akal yang sehat. 2, iman yang selamat. Ketika iman dan akalnya ini baik, insya Allah dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat meraih kebenaran hidayah. Salman Al-Farisi, seorang yang tidak pernah belajar sebelumnya kepada Rasul, tapi dia punya hati yang baik, punya qalbu yang baik, sehingga apa?
dengan itu mendorong beliau untuk mencari hidayah. Sampai dibelain mati-matian untuk pergi kalau hari ini sudah sudah keluar dari antar negara. Tapi beliau demi untuk mendapatkan untuk mendapatkan hidayah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mensehatkan atau akan membenarkan pemahaman yang ada pada diri kita. Berikutnya an-najatu fid dunya wal akhirah, selamat di dunia dan di akhirat. Jelas di dunia selamat untuk mendapatkan amalan yang baik, kemudian pemikirannya pun pemikiran yang baik. Di akhirat akan mendapatkan surga. Jadi kita membahas seperti ini harus kemudian memiliki niat dan tujuan supaya kita masuk surga. Karena ada orang yang anti dengan pembahasan seperti ini. Ngapain kita bahas seperti ini? Mending tazkiyatun nafas. Kami katakan tazkiyatun nafas itu baik. Tazkiyatun nafas itu luar biasa. Untuk apa? Untuk melunakkan hati supaya tidak keras. Tetapi untuk melunakkan pikiran, melunakkan akal, agar akalnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu pembahasan yang seperti ini. Kalbunya baik, akalnya rusak, yang terjadi dia akan mengamalkan amalan-amalan yang amalan tersebut menyelisih dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat orang-orang Syiah. Pertanyaannya, apakah semua orang Syiah itu hatinya busuk? Tidak. Ada yang hatinya ikhlas. Orang Syiah, kita cari semua orang Syiah itu, kita survei satu-satu, insya Allah ada yang hatinya ikhlas. Tapi kenapa dia jadi Syiah? Pemikirannya apa? Pemikirannya tidak benar, tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga hati yang baik tapi pemahamannya rusak, maka hati tersebut akan dikendalikan oleh pemahamannya, sehingga kemudian hati itu menggerakkan anggota tubuhnya, anggota tubuh mengamalkan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak meridhoinya. Itu yang dikhawatirkan. Maka mempelajari hal yang seperti ini akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat dengan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Karena kita tentunya berdoa kepada Allah, yang zat yang membolak-balikan hati, zat yang memberikan hidayah dan mencabut hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menetapkan hidayah dan menetapkan hati kita di atas hidayah. Cuma yang dirahmati Allah, yang kelima, ini penting sekali, al-yakin was-sabat hattal mamat. Yakin dan teguh sampai mati. Itu buah dari mengikuti manhaj Ahlus Sunnah. Kita melihat bagaimana orang-orang ahlu kalam ketika mereka sudah terpentok, maka mereka akan mengganti pemikirannya, akan mengganti keyakinannya. Itu ahlu kalam, karena mereka sangat mudah belajarnya. Yang penting mikir, lalu mengeluarkan pendapat-pendapat. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masdar mereka, pondasi pembelajar mereka adalah mereka belajar kepada ulama-ulama yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka akan kuat untuk mempertahankan itu. Kita melihat Imam Ahmad seperti tadi yang telah kita singgung. Imam Ahmad ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada beliau, beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, tapi beliau bersikukuh untuk mengatakan Al-Quran kalamullah. Pertanyaannya, mudah enggak selamat dari siksaan penguasa pada saat itu? Kita jawab secara lisan mudah. Tinggal kita katakan Al-Quran waliyadzubillah makhluk. Selesai, beliau bebas. Hanya dengan menukar makhluk dan kalamullah. Tapi dengan kata-kata itu beliau tidak mau menukarnya.
Beliau rela untuk disiksa, untuk mendapatkan tekanan dari penguasa. Tidak hanya satu penguasa, 3 penguasa semuanya menekan beliau dan memenjarakan beliau. Tapi beliau teguh di atas pemahaman beliau dengan mengatakan Al-Quran kalamullah. Karena yang menjadi keyakinan beliau berangkat dari pemahaman beliau, dari ustadz atau guru-guru beliau yang itu bersambung kepada Rasul, yang kita sebut dengan ahlus sunnah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Imam Syafi'i saja, walaupun beliau mencoba untuk mengelak, tapi beliau tetap meyakini itu. Beliau mengatakan Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, hadihi makhluqat. Beliau mengatakan apa? Tangannya, jari saya ini makhluqat. Bukan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, bukan kitab maksud saya, tapi maksud saya adalah jari ini. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau tetap pertahankan walaupun pada saat itu dibebaskan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpegang itu akan mempertahankan itu, akan berpegang teguh, akan istiqomah sampai meninggal dunia. Dan insya Allah tidak sedikit, bahkan mungkin di majelis kita ini sudah sering oleh senior-senior kita, asatidzah kita, mereka menyampaikan bagaimana mereka berpegang teguh ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita berpikir, ngapa sih tidak ditukar saja? Makhluk nanti keluar ngajarin santrinya kalamullah, kan selesai. Tapi tidak seperti itu prinsipnya. Di antara hal yang menjadikan beliau itu berpegang teguh, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah karena beliau seorang imam yang diikuti. Jadi seorang imam yang diikuti, afdolnya untuk tetap mempertahankan itu. Sedangkan Imam Syafi'i sudah mengatakan makhlukat, walaupun beliau tidak mengatakan secara hakikatnya. Nah, terus siapa lagi yang akan memperjuangkan itu? Maka beliau bertindak untuk itu, khawatir orang-orang setelahnya akan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sehingga banyak ulama setelahnya mengatakan, kalau tidak karena Imam Ahmad, maka niscaya kaum muslimin akan menganggap Al-Quran sebagai makhluk. Nah, ini juga merupakan pertentangan. Kita kembali kepada tadi, Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi harus madzhabnya Hambali. Tidak Hambali, akhirnya perang ini. Kalau kita kemudian mengulas beberapa kitab, beberapa buku, yang buku tersebut diantaranya mengungkap model kebangkitan Islam. Pada saat itu ulama sedang kaum muslimin terpuruk, diantaranya terpuruk karena mereka fanatik terhadap madhab. Bukan madhab Hambali tidak afdol, bukan madhab ini tidak afdol. Akhirnya saling bertikai, saling menuduh antara satu dengan yang lainnya. Bahkan madhab Hambali ada yang pernah menuduh madhab Syafi'i, ulama besar madhab Syafi'i, sehingga ulama besar madhab Syafi'i dipenjara, dan sebaliknya. Luar biasa pada saat itu. Maka tentu tadi, ketika kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan ketemu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir, mengikuti manhaj Ahlus Sunnah, buahnya adalah as-salamatu minal hayrah wal ittirab. Selamat dari kebingungan. Selamat dari kebingungan. Karena manhaj Ahlul Kalam itu bikin bingung. Sekarang ngomong itu, besok ngomong yang lainnya. Ada diantaranya yaitu Abul Ma'ali Al-Juwaini. Beliau ketika berdiskusi dengan Hamdani mengatakan, wahai Al-Imam Al-Juwaini, Anda mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak di atas arsy. Lalu bagaimana orang yang berdoa kepada Allah tapi hatinya itu menganggap ataupun otomatis terpaut kepada yang atas? Kita berdoa kepada Allah, ini otomatis kan menunjuk ke atas.
Apa kata Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini? Beliau merupakan Imamul Haramain. Julukan beliau Imamul Haramain. Beliau mengatakan hayyaroni hamdani, hayyaroni hamdani, hayyaroni hamdani. Hamdani telah bikin aku bingung. Hamdani telah bikin aku bingung. Hamdani telah bikin aku bingung. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terbukti beliau mengatakan kepada pengikutnya, ya ashabana, wahai pengikutku, la tashtaghillu bil kalam, janganlah engkau sibuk dengan ilmu kalam. Falau araftu, seandainya aku tahu annal kalama yablughu bi ila ma balagha mashtaghaltu bihi, seandainya sebelumnya aku tahu bahwa ilmu kalam itu mengantarkanku pada kondisi di mana hari ini aku berada, aku tidak akan sibuk dengan ilmu kalam. Itu menurut Abul Ma'ali Al-Juwaini. Dan ketika beliau mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengatakan, laqad huttul bahrul hidham, sungguh aku telah menyelam di lautan yang dalam, wa khallaitu ahlal islam wa ulumahum, dan telah aku tinggalkan ahlul islam, yaitu apa? Manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan ilmu mereka. Wa dakhaltu fil ladzi nahauni anhu, dan aku masuk kepada perkara yang kalian cegah agar aku tidak masuk ke dalamnya. Wal'an, kata beliau, dan sekarang, fa illam yatadharakni rabbi bi rahmatihi, jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadaku rahmat sehingga Allah Subhanahu wa taala hari ini membenarkan pikiranku, fal wailul libnil Juwaini, maka celaka bagi Ibnu Al-Juwaini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari hal ini tentu kita bisa belajar bahwa kelasnya ulama besar, beliau bingung dengan manhaj ahlul kalam. Oleh karenanya, untuk menyelamatkan akidah kita, untuk menyelamatkan pemahaman kita, sehingga pemahaman menelurkan amaliyah, maka tadi cita-cita tujuan utama kita seperti di muqaddimah awal Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian adapun ulama-ulama itu kita jadikan sebagai jalan ataupun sebagai kendaraan untuk menggali dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan. Karena kita tidak bisa langsung belajar kepada Nabi, langsung belajar kepada para sahabat Nabi, tetapi kita belajar melalui murid-murid beliau, ulama madhab dan murid-muridnya sampai saat ini. Kita belajar kepada beliau-beliau untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Insyaallah ketika itu merupakan cita-cita kita, tujuan kita, maka Allah insyaallah akan membimbing kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang dapat kita kaji di pagi yang penuh berkah ini. Mungkin setelahnya kami berikan kepada moderator. Jazakumullahu khairan katsira.